Adapun mengenai tahdir-tahdiran ya, ini fitnah yang memang melanda dakwah, terutama dakwah sunnah. Kalau kita di tanah air Indonesia, Ustaz Abu Ihsan lebih paham karena beliau guru saya ya, dan beliau lebih melanglang buana dan lebih berpengalaman menghadapi tahdir-tahdiran, dan beliau juga sudah sering ditahdir. Kemudian muridnya mewarisi pun juga ditahdir pula. Sebenarnya ini karena timbul atas kejahilan terhadap masalah khilafiyah. Ada masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah yang tidak boleh dipermasalahkan. Yang tidak boleh dipermasalahkan kemudian dijadikan ajang untuk berseteru, karena khilaf tidak mungkin dihindari. Ya ikhwan, ada seorang ibu melahirkan 2 orang anak kembar. Apakah sama terus perbuatannya? Ini dari kembar, dari ayah yang sama, dari lubang yang sama. Mohon maaf, sifatnya pun beda. Satunya suka yang begini, satunya suka begini. Satunya suka asin, satunya suka manis. Padahal sama-sama dari orang tua yang sama, kembar lagi. Apalagi kalau saya dan kamu, bisa jadi sangat berbeda. Tetapi ada khilaf-khilaf yang kita harus toleransi, dan ini manhaj ahlu sunnah. Manhaj ahlu sunnah harus kita paham. Manhaj ahlu sunnah jangan cuma masalah akidah, jangan cuma masalah yang lainnya. Ada manhaj ahlu sunnah dalam menghadapi perselisihan. Para ulama telah menjelaskan, jika perselisihan tersebut merupakan perselisihan ijtihadiyah, bukan perkara yang qat'iyah, maka harus toleransi. Silakan Anda mencari pendapat yang terbaik, silakan Anda menyalahkan yang lain, tapi Anda harus toleransi menerima pendapat yang lain. Dan perkara ijtihad banyak. Yang kita perhatikan sekarang ini, timbul masalah-masalah khilafiyah yang ada di Indonesia, kemudian diekspor ke Malaysia ya. Seharusnya tidak ada di Malaysia, namun diimport ke Malaysia ya. Apa yang tidak perlu ya. Masalah-masalah ternyata kita perhatikan masalah-masalah sepele. Masalah-masalah permasalahan khilaf di Indonesia yang bertahun-tahun lamanya. Gara-gara apa? Masalah dana. Ada dana dari Yayasan Ihya Turath dari Kuwait diberikan kepada suatu yayasan di tanah air kita Indonesia. Sebagian guru-guru kita mengambil untuk bangun pondok, maka ditahdirlah yang mengambil yayasan dana ini. Ini dana tidak boleh diambil. Ini Ihya Turath ahlul bid'ah. Barang siapa yang ambil dana tersebut, dia menjadi ahlul bid'ah. Barang siapa yang tidak mentahdir juga ahlul bid'ah. Jadi multi level marketing. Yang tidak mentahdir jadi ahlul bid'ah, yang jalan sama dia jadi ahlul bid'ah. Dibuatlah daftar berdasarkan link-link yang berhubungan dengan jadi ahlul bid'ah. Padahal kalau kita lihat masalah ulama khilafiyah, masalah dana, jangankan dana dari ahlul bid'ah, dana dari orang kafir pun boleh kita terima. Seperti Shalih Fauzan hafizahullah pernah ditanya, dia bilang Nabi SAW menerima dana dari bantuan, menerima hadiah dari orang kafir, menerima hadiah dari orang kafir, menerima hadiah dari Yahudi, dari wanita Yahudiyah, menerima hadiah dari Muqawqis dan lain-lainnya. Oleh karenanya permasalahan khilafiyah ini kalau kita jadikan masalah tidak akan pernah selesai, kita ribut.